Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang tahun duka cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan latar belakang, kejadian setelahnya, dan hikmah dari tahun duka cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah latar belakang dan masuk dari tahun duka cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah wafatnya Abu Thalib. Itu bermula dari kondisi paman beliau Abu Thalib yang sakitnya semakin parah. Tak lama kemudian ajalnya pun datang pada bulan Rajab tahun ke-10 masa kenabian. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa Abu Thalib meninggal pada bulan Ramadan 3 hari sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Dari riwayat kitab Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib mengatakan, sewaktu kematian semakin mendekati Abu Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpainya. Pada waktu itu ada Abu Jahal di sisi Abu Thalib. Rasulullah berkata, "Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sepotong kalimat yang menjadi hujah bagimu di hadapan Allah kelak." Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah angkat bicara. "Wahai Abu Thalib, apakah kamu ingin keluar dari ajaran Abdul Muthalib?" Pada akhirnya Abu Thalib tetap berada di atas ajaran Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Aku akan memohonkan ampun bagimu selama itu tak terlarang." Kemudian turunlah ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lin nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mimba dima tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Artinya, tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sesudahnya jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Quran Surah At-Taubah ayat 113. Lalu diturunkan pula ayat yang berbunyi, "Innaka la tahdi man ahbabta." Wajarlah jika Rasulullah bersedih karena pamannya selama ini sudah menjadi perisai yang melindungi dakwah Islam dari serangan orang-orang Quraisy, baik pemimpin-pemimpinnya sampai rakyatnya. Kemudian wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Selepas Abu Thalib meninggal, berselang 2 bulan, atau menurut pendapat ulama lain 3 hari kemudian, wafatlah sang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 masa kenabian. Kala itu umur beliau mencapai 65 tahun. Itu berdasarkan pendapat yang paling kuat. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berumur 50 tahun. Khadijah merupakan karunia Allah yang sangat berharga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mendampingi beliau, mengokohkan beliau pada saat yang sangat berat. Dia meyakinkan beliau sewaktu risalah datang. Dia membantunya menanggung beban berjihad yang telah berlalu. Bahkan dia menolong dengan segenap jiwa dan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkariku. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia menyokongku dengan hartanya ketika orang-orang memboikotku. Dan Allah mengkaruniakan anak bagiku dari rahimnya, padahal dengan istri-istriku yang lain aku tak mendapatkannya." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya Rasulullah menghadapi penolakan dan penyiksaan yang lebih keji.
Setelah terjadi dua peristiwa menyedihkan di antara hari-hari yang berganti, tercampur aduklah semua duka lara di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi musibah yang beliau dapatkan dari kaumnya. Mereka menjadi lancang dan berani terang-terangan menyiksa beliau sepeninggal Abu Thalib, sampai beliau pun patah arang untuk mendakwahi kaum kafir Quraisy. Beliau memutuskan keluar dari Makkah menuju Taif. Harap beliau, penduduk Taif akan menerima dakwah Islam, atau setidaknya mereka menolong beliau untuk menghadapi penolakan kaumnya. Namun, penduduk Taif menyiksa Rasulullah dengan lebih dahsyat. Penduduk Makkah yang kafir pun semakin gencar menghimpit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula dengan para sahabat beliau. Tumpukan kedukaan yang bertubi-tubi menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membuat tahun tersebut disebut sebagai tahun duka cita, atau disebut juga dengan Amul Huzn. Istilah ini sudah dikenal dalam pelajaran sirah dan tarik. Bagian kedua yaitu beberapa kejadian setelah tahun duka cita. Pada bulan Syawal tahun ke-10 masa kenabian Rasulullah, beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Sebelumnya, Saudah bersuamikan Asyakran bin Amr, pria yang turut berhijrah ke Habasyah dan akhirnya wafat di sana, atau dalam pendapat lain setelah pulang kembali ke Mekah. Kejadian selanjutnya adalah Isra Mi'raj. Meskipun ada beberapa pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj, sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj adalah sebagai tasliyah atau hiburan bagi Rasulullah setelah peristiwa tahun duka cita. Sebagaimana yang kita tahu, peristiwa ini adalah peristiwa ketika Rasul bersama malaikat Jibril menaiki buraq menuju ke Masjidil Aqsa, lalu menaiki 7 langit dan menuju ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu. Bagian terakhir adalah hikmah dari peristiwa tahun duka cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu sesungguhnya perlindungan itu atau pertolongan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji untuk melindungi Rasulnya dari kaum musyrik dan musuh-musuhnya. Karena itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia, Rasulullah SAW tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Allah. Yang kedua, kita juga dapat belajar kalau kehidupan manusia tidak hanya diisi dengan kebahagiaan atau sukacita, tetapi juga terdapat dukacita atau kesedihan di dalam kehidupan manusia itu. Yang ketiga yaitu kita harus sadar kalau ajal atau kematian pasti akan menjemput manusia. Jadi sebagai manusia sudah sepatutnya kita bersiap untuk menghadapi kematian. Sekianlah penjelasan materi dari saya. Jadi kalau ada yang kurang atau ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.